Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Emak-emak geruduk rumah terduga pelaku investasi bodong. Terekam CCTV, remaja curi pakaian dalam wanita. Diduga korsleting listrik gudang biji plastik terbakar. Sekelompok ibu yang mengaku sebagai korban investasi bodong menggeruduk rumah orang yang menawarkan investasi yang dianggap bodong tersebut di Kelurahan Trondol, Kota Serang. Mereka yang geram dan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab. Pemilik rumah terduga pelaku penipuan ini pun hanya terdiam tanpa bisa menjawab tuntutan para korbannya. Tidak sampai di situ, perwakilan korban juga langsung membawa terduga pelaku berinisial A ke Polda Banten sekaligus melaporkan dugaan penipuan yang mereka alami. Salah satu korban mengaku mengalami kerugian hingga 240 juta rupiah. Ia percaya dan berniat berinvestasi karena sudah kenal dengan terduga pelaku. Saya hanya tertarik aja, tertarik dengan keuntungan yang lebih besar dari yang lain. Mulai dari situ saya memulai buat join transfer uang sekian 240 juta, dan saya belum dapat keuntungan itu, dan uang pokoknya juga belum dapat. Jumlah korban investasi bodong yang dilakukan oleh terduga pelaku mencapai 30 orang dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Modus yang dijanjikan ke para korbannya yakni akan memberikan keuntungan sebesar 40% dari dana yang disetorkan. Namun sudah lebih dari 4 bulan, terduga pelaku tidak bisa memberikan keuntungan termasuk mengembalikan modal. Berkedok investasi ya, kemudian dengan menarik korban sebanyak mungkin dengan cara memberikan keuntungan 40%. Nah, dari 40% itu hanya janji, tidak ada yang diberikan 40%. Karena dari modal investasi, semuanya tidak ada modal yang balik kan gitu. Boro untung gitu sih. Total korban dan kerugian ada berapa, Bang? Total korban itu kurang lebih 30 orang dan kerugian sekitar 1 miliar. Kasus dugaan investasi bodong ini masih dalam penanganan Polda Banten. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ada saja ulah seorang remaja di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Pemuda yang tidak diketahui identitasnya ini terekam CCTV saat mencuri pakaian dalam milik penghuni rumah kontrakan di sekitar Jalan Masjid Nurul Komar, Tangerang Selatan. Pelaku datang seorang diri dan dengan cepat mengambil pakaian dalam wanita yang tergantung di jemuran. Peristiwa pencurian ini diketahui setelah korban memeriksa rekaman CCTV. Usai pencurian, korban langsung melaporkan kejadian ini ke pemilik kontrakan. Bukan hanya sekali, kejadian pencurian pakaian dalam ternyata sudah 2 kali terjadi. Bahkan pada kejadian pertama, korban kehilangan 4 pakaian dalam. Langsung kirim aja Pak, kirim foto bahwa dia kemalingan daleman. Oh gitu? Iya. Nah kalau boleh tahu Bu, ini peristiwa yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kali. Sebelumnya sama? Sama, daleman juga. Tapi untuk pelaku sama atau enggaknya? Kurang tahu Pak, kalau dulu dia belum pasang CCTV. Tahun ini dia baru pakai berapa bulan lah, ada sekitar 4 atau 3 bulanan. Kalau hari ini cuma 1 Pak. Oh gitu? Iya. Nah kalau yang sebelumnya? 4, karena kita dari hangarnya lihatnya. Meski tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi, namun korban tetap berharap agar pelaku bisa segera tertangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.
1 pekan setelah Lebaran, jual beli perhiasan emas cukup tinggi. Seperti terpantau di salah satu toko emas di Pasar Rangkas Bitung. Meningkatnya jumlah konsumen sudah terjadi sejak 1 pekan menjelang Lebaran. Namun, ada perbedaan. Jika menjelang Lebaran, sebagian besar konsumen membeli emas, namun saat ini sebagian besar konsumen yang datang dengan tujuan untuk menjual emas. Beberapa konsumen mengaku menjual emas untuk kebutuhan dan modal usaha. Jumlah konsumen yang membeli perhiasan emas ini juga cukup banyak. Ratna salah satunya. Ia membeli perhiasan emas karena kebetulan masih ada sisa uang THR yang diterima. Selain bisa digunakan, perhiasan emas juga bisa dijadikan sebagai investasi. Lagi beli atau jual? Beli. Ya. Apa? Investasi apa? Ya gitu deh, investasi. Ya sisa THR nih. Bukan, punya THR. Oh gitu ya. Tapi emang kalau setiap Lebaran rutin beli emas atau gimana? Rutin sih beli, Oh, gitu. cuman ya kadang beli yang muda gitu ya, mas muda ya, kadang mas tua kayak gitu. Oh gitu. Iya. Sekarang harganya berapa? Tadi berapa, 1.030.000 atau? Oh gitu. Gimana sih? Dari petir, Ini jual gak beli ini? jual. Kenapa dijual? Apa? Oh patah, mau ganti lagi gitu. Iya. Tapi kalau kenapa sih beli emas teh bukan invest ya? Lebih aman atau gimana? Bukan lebih aman sih, seneng aja. Oh seneng aja. Kebiasaan menjual emas usai Lebaran sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Bahkan menurut pemilik toko, hanya 20% konsumen yang membeli emas, sedangkan 80% lainnya bertujuan menjual perhiasan emas. Lebaran doang beli, habis Lebaran banyak jual. Oh bisa jual. Untuk harganya sendiri berapa untuk harga emas? Kalau harga emas murni hari ini 1.135.000. Kalau emas di bawahnya lagi? Di bawahnya yang biasa kadang 375 seharga 530-an sampai 600-an. Itu yang paling banyak Diminatin. Ya, emas Singapura yang biasa. Saat ini emas 24 karat dijual dengan harga Rp1.135.000 per gram. Sedangkan untuk emas 22 karat dan 18 karat dijual lebih murah. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tol Tangerang Merak merupakan akses utama pemudik, terutama yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Sejak H-10 hingga H+5 Lebaran, jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Tangerang Merak mencapai 2 juta unit. Pihak pengelola tol memprediksi arus balik kendaraan dari Pulau Sumatera ke Jawa masih akan terjadi hari Minggu akhir pekan ini. Untuk mengurai kemacetan saat mudik Lebaran di ruas tol Tangerang Merak ataupun sebaliknya, pihak tol kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Mulai tanggal 17 April, mulai pukul 5 pagi hingga tanggal 19 April pukul 5 pagi. Kami memprediksi masih akan terjadi gelombang arus balik di akhir minggu ini atau dimulai pada tanggal 20 April 2024. Untuk itu, dalam upaya mengurai puncak arus balik nanti, kami akan kembali memberikan diskon tarif sebesar 20% dimulai pada tanggal 17 April jam 5 pagi sampai dengan 19 April jam 5 pagi kembali. Kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempersiapkan jadwal perjalanan agar dapat menghindari waktu-waktu puncak arus balik dan tentunya juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan perjalanan di ruas tol Tangerang Merak, diantaranya kecukupan saldo uang elektronik, kondisi kendaraan, maupun kondisi fisik pengemudi agar tidak mengalami kendala pada saat melakukan perjalanan arus balik. Pihak pengelola tol Tangerang juga meminta kepada pengguna jasa jalan tol Tangerang Merak untuk bisa mempersiapkan perjalanan arus balik mereka seperti mempersiapkan kondisi kendaraan termasuk memastikan jumlah saldo pada kartu pembayaran elektronik sebelum masuk ruas tol. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kabupaten Serang.